Kemudian ketika banyak anggota tim kerja Anda itu berbeda agama dengan Anda, maka Anda seperti apa sikapnya? Apakah sikap toleran dan hormat sesama? Pada seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini nanti untuk P2 dan juga P3 yang terdiri dari THK2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun akan mengikuti seleksi dengan menggunakan mekanisme seleksi CAT yang diadakan oleh Panselnas, tentunya dengan materi yang nanti akan disesuaikan dengan soal observasi ya. Dan di sini nanti yang membedakan dengan di tahun sebelumnya, ini adalah kita untuk P2 P3 ini mengerjakan seleksi sendiri teman-teman. Jadi bukan dikerjakan oleh kepala sekolah, pengawas maupun juga guru senior. Dan tentunya nanti kita akan bisa masuk ke akun kita ketika sudah tiba waktunya. Nah, tentunya di sini teman-teman bertanya-tanya yaitu kira-kira seperti apa sih untuk kisi-kisi dan juga contoh soal untuk cat observasi untuk teman-teman THK2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Kira-kira apa saja yang ditanyakan dan cara mengerjakannya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Informasi awal terkait tentang P2 dan juga P3 yang wajib ikut seleksi dengan CAT, termasuk juga P2 P3 yang dulu berstatus TP ataupun juga kalah perankingan atau tidak dapat penempatan, maka di sini dapat dikatakan teman-teman itu tidak lulus ya. Nah, informasi tersebut itu pertama kali dapatkan dari pernyataan Prof Nunu ketika itu. Jadi fix di sini untuk teman-teman P2 P3 itu adalah mengerjakan soal menggunakan cat observasi. Nah, hal tersebut itu sama halnya dengan yang telah dituangkan pada mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023, yaitu untuk P2 dan juga P3 yang terdiri dari THK2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun ini nanti seleksi menggunakan CAT. Nah, kemudian untuk seleksi menggunakan CAT itu adalah berbeda dengan CAT yang digunakan untuk teman-teman yang pelamar umum ya. Kalau misalkan teman-teman yang di pelamar umum, CAT-nya itu adalah materinya materi kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan juga sosiokultural. Kalau misalkan teman-teman yang THK2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun ini nanti untuk seleksi CAT Panselnas, ini materinya adalah kompetensi yang merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa fakta terkait tentang seleksi untuk teman-teman yang P2 dan juga P3. Nah, fakta seleksi cat P2 dan juga P3 yaitu yang pertama, untuk P2 dan juga P3 ini nanti mengerjakan soal CAT dengan komputer ya, dan kemungkinan besar ini nanti kita akan dilaksanakan pada tempat uji kompetensi. Artinya nanti akan dibentuk panitia, yaitu kepanitiaan di masing-masing kabupaten kota ataupun juga provinsi. Dan artinya nanti kita itu akan mengerjakan soal itu kita kerjakan sendiri, yaitu guru honorer itu yang bersangkutan itu mengerjakan sendiri, artinya tidak dikerjakan lagi oleh teman-teman kepala sekolah, pengawas, guru senior maupun juga pembubutan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun juga BKPSDM teman-teman. Ini terkait tentang mekanisme seleksi yang CAT itu seperti apa. Ini adalah untuk penggambarannya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita melihat yaitu dari mekanisme yang akan digunakan pada seleksi CAT untuk P2 dan juga P3, maka kira-kira kisi-kisinya itu seperti apa dan juga contoh soalnya seperti apa. Dan di sini kalau misalkan kita perdalam pengetahuan kita terkait tentang mekanisme ini, maka di sini kita berfokus yaitu pada materi ya. Nah, di sini pada materi yang akan diujikan pada seleksi observasi CAT itu adalah ada di sini. Nah, ini yang membedakan dengan seleksi CAT untuk teman-teman pelamar umum yang menggunakan CAT pengetahuan, maka di sini nanti kita berfokus untuk yang kita pelajari tentunya yaitu ini, yaitu materi kompetensi ya. Nah, inilah terkait tentang materi kompetensi kita sebagai seorang guru yang merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan yaitu standar kompetensi guru dan juga standar kinerja guru itu kira-kira seperti apa kalau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan tentunya peraturan yang terbaru. Maka dari itu dari sini dapat kita tarik kesimpulan. Kalau misalkan kita melihat dari standar guru ya teman,
yaitu standar kompetensi guru. Nah, di sini adalah standar kompetensi guru. Yang pertama, standar kompetensi guru itu kira-kira yang seperti apa? Standar kompetensi guru itu adalah yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait tentang undang-undang guru dan dosen itu kan. Yang mana inilah untuk kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Nah, ini kita harus memiliki kompetensi yang mencakup pada bagian ini. Kemudian kompetensi guru itu dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan. Kita harus berpengetahuan kan, keterampilan sikap, kemudian berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru. Kemudian kalau misalkan kita perdalam lagi pengetahuan kita terkait tentang kompetensi guru, itu kira-kira apa saja komponennya. Nah, ini adalah untuk kompetensi guru sebagai agen pembelajaran itu kan, yaitu kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, kemudian kompetensi profesional. Nah, selanjutnya di sini untuk 4 kompetensi guru itu penjabaran yang lebih spesifik ini adalah kira-kira yang seperti ini. Nah, kompetensi dalam bidang pedagogik itu adalah di sini kemampuan seorang guru, yaitu berkenaan dengan kemampuan mereka dalam mengenal karakteristik peserta didik itu kan. Untuk pedagogik itu adalah yang seperti itu. Jadi nanti tentunya akan diberikan contoh apa ya istilahnya itu, kalau misalkan saat observasi itu adalah seperti halnya kita itu mengisi kuesioner. Nah, mengisi kuesioner gitu berdasarkan dari masing-masing kompetensi ini. Nah, ini kita dasarkan pada diri kita sesuai dengan pengalaman kita. Pengalaman kita dalam pedagogik itu seperti apa? Kita nanti menjawab soal yang ada di sana kan, disesuaikan dengan diri masing-masing. Kemudian kompetensi kepribadian, ini adalah karakter yang diharapkan muncul dalam kepribadian adalah jujur, kemudian berakhlak mulia dan lain sebagainya, punya etos kerja tinggi gitu kan. Kemudian kompetensi sosial ini, kemudian kompetensi profesional. Nah, terkait tentang kisi-kisi, kalau misalkan kita itu cek di bagian materi yang diujikan, itu adalah kira-kira yang seperti ini. Dan selanjutnya kira-kira untuk contoh soal observasi cat P2 dan juga P3, kalau misalkan kita melihat kisi-kisi yang seperti itu tadi, kira-kira seperti apa penggambarannya. Nah, ini adalah untuk contoh cat observasi yang dulu dilakukan oleh kepala sekolah. Tentunya dikarenakan untuk soalnya, untuk materinya ini enggak jauh berbeda, maka kemungkinan besar ini juga tidak akan jauh berbeda pula. Namun yang berbeda itu adalah yang mengerjakannya. Nah, contohnya misalkan gini, kalau misalkan dulu kan kandidat melakukan pendekatan dengan cepat, misalkan apa kita itu setuju, tidak setuju, atau mungkin juga sangat enggak setuju atau sangat setuju. Nah, ini kita sesuaikan dengan diri kita. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita lihat yaitu pada kebiasaan ini kan. Nah, kompetensi guru ini ada ini, yaitu kepribadian, pedagogik, profesional, sosial. Yang mana di sini sesuaikan dengan kompetensi guru sesuai dengan Undang-Undang ASN, maka di sini akan akan disinkronkan dengan kompetensi teknis. Nah, teknis itu mencakup 3 ini, kemudian di sini manajerial, sosiokultural. Nah, ini adalah untuk butir soalnya, ini tentunya nanti akan jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan lain sebagainya itu ya. Nah, kemudian juga di sini akan ada nantinya yaitu panduan pengisian instrumen. Nah, dikarenakan di sana itu sama halnya dengan observasi itu kan kita mengisi kuesioner ya atau mengisi instrumen. Maka di sini contohnya adalah seperti ini soalnya ya, yaitu dalam interaksi yang berorientasi pada peserta didik Anda itu seperti apa? Apakah melakukan evaluasi atau apa? Nah, ini adalah untuk contohnya. Kemudian kalau misalkan kita jabarkan dari contoh soal yang kompetensi misalkan. Nah, untuk kompetensi ini contohnya adalah seperti ini. Saat berinteraksi Anda itu cenderung apa gitu ya. Nah, misalkan apakah saat Anda interaksi itu kita itu bersemangat memberi masukan, berani dan dalam mengambil tindakan, atau berhati-hati dalam memutuskan. Nah, ini atau sungguh-sungguh meminta masukan. Nah, ini adalah contoh untuk ketika berinteraksi. Nah, ini sesuai dengan materi yang nanti akan diujikan. Kemudian dalam melakukan pendekatan kandidat itu kita itu melakukan apa? Apakah selalu meminta pendapat tentang diri sendiri? Kemudian apakah mencatat kekurangan atau meminta masukan untuk perbaikan individu secara berkesinambungan, refleksi bersama serta meminta masukan. Nah, kemudian dalam menjaga pendekatan,
kandidat itu menunjukkan perilaku yang seperti apa? Apakah sering melakukan refleksi, sering berkomunikasi, sering mencatat, ataukah sering meminta masukan? Inilah untuk contoh soal yang kompetensi ya. Kemudian contoh soal yang kategori kinerja misalkan. Ini kita sebagai seorang guru itu melakukan pendekatan dengan cepat ya. Apakah ini idealnya gitu kan. Nah, kandidat itu seorang guru itu melakukan pendekatan dengan cepat. Nah, kalau menurut Anda itu gimana? Apakah Anda ini sangat nggak setuju? Apa Anda itu tidak setuju? Ataukah setuju atau sangat setuju? Nah, kemudian di sini untuk berikutnya kandidat memberikan umpan balik. Nah, ini kan kita sebagai seorang guru kita harus memberikan umpan balik kan terkait tentang umpan balik ini. Apakah Anda setuju? Kemudian di sini ada pilihan-pilihan, tentunya nanti akan dikonversikan dengan pedoman penskoran ya dari panitia secara otomatis melalui sistem. Kemudian kandidat merespon masukan dengan baik. Nah, apakah Anda setuju? Apakah nggak setuju? Ataukah setuju atau sangat setuju? Nah, tentunya instrumen yang dinamakan observasi atau kuesioner itu memang pertanyaannya ya cuman seperti ini. Jadi kita nggak usah takut ketika kita harus CAT. Dan nanti akan berbeda dengan CAT yang diujikan ketika seleksi kompetensi untuk pelamar umum ya. Kemudian misalkan Anda senang tinggal dalam lingkungan yang seperti apa? Nah, apakah rumahnya yang berdekatan ataukah tertutup, kemudian apakah sepi ataukah suasana individual atau suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Kemudian suatu hari misalkan Anda itu menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Nah, keluarga Anda itu kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai misalkan. Maka Anda itu seperti apa? Apakah makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut, ataukah makan saja untuk menghormati tuan rumah, atau mengatakan bahwa Anda sudah kenyang, ataukah makan dengan garam dan kerupuk saja? Nah, jujur dan tidak mau makan. Nah, ini teman. Kemudian ketika banyak anggota tim kerja Anda itu berbeda agama dengan Anda, maka Anda seperti apa sikapnya? Apakah sikap toleran dan hormat sesama, menjaga jarak dengan mereka, atau waspada dalam bersikap, ataukah kita itu khawatir ya jika ucapan Anda itu dapat menyinggung mereka, ataukah meminta atasan Anda untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain? Nah, kira-kira untuk soal observasi dan juga kisi-kisinya adalah gambarnya seperti itu. Nah, di sini kita perlu persiapan bersama dan tentunya kita harus menghadapi seleksi ini dengan optimis ya. Dan saya doakan juga semoga teman-teman P2 P3 semua bisa lulus ya di tahun 2023 ini.